Banda itu paradise. Bangunan-bangunan tuanya itu ya dijaga aja, harus dirawat gitu. Biar tetap jangan rusak, biar bikin orang lebih peduli sama Banda. Jangan cuma mau datang sibuk-sibuk di sini terus pergi deh. Ngambil keuntungan tapi nggak ada keuntungan buat kita yang di Banda. Selesai semuanya, ini tambah lain sudah bisa waktu. Masing-masing juga. Selesai. Yuk sikat di sini. Satu rumah lokasinya rumah kaca. Balik mepet lagi ya. Dengar itu jalannya pelan aja. Lihat sana. Fit. Action. Pas produksi tuh kita serba takut gitu, gimana nih nanti pas produksi gitu, karena jarak gitu ya, kita di Jakarta ini jauh banget gitu, dan kemudian juga susah untuk dapat segala sesuatu yang fix gitu. Nah ini udah dokumenter, perlu fleksibilitas gitu ya. David Astrada 1 kayaknya kerjanya tiap hari ngecak jadwal terus karena berubah terus. Dan juga banyak outdoor kan gitu ya, jadi kondisi alam juga sangat-sangat bikin kita deg-degan banget gitu. Kita sebagai tim dari semua departemen tuh juga sudah tahu kondisinya, mengerti, dan tim ini enak banget semua, jadinya nggak ada yang bikin susah lah, bikin ribet. Saya yakin bahwa karena kekuatan kita mulai dari produser sampai kita produksi gitu ya, tuh menurut saya sih nggak ada gap gitu. Begitu kita ada masalah, semuanya berembuk dan semuanya jalanin supaya bisa berjalan dengan lancar gitu. Biarpun ada yang kapal mogok lah, hampir nggak bisa syuting lah di pulau ini, masalah dengan yang lainnya, cuman untuk kita lewatin bersama itu. Sekalinya masuk di produksi film yang pertama ini, luar biasa orang-orangnya, luar biasa kerjasamanya, dan untuk saya nggak ada kendala sama sekali gitu ya untuk bisa bergabung sama mereka gitu. Gue observasi juga kayak tahun 1600 tuh ada apa aja di sini, terus komunitas habitat alamnya tuh ada apa aja, burungnya tuh burung apa aja itu yang di ini. Nah setelah itu baru gue akan ngambil stok ambience sih, karena di film dokumenter ini akan lebih banyak stok ambience. Konsepnya itu sebenarnya ada di direkturnya gitu, kita cuma jadi jembatan doang buat masukin artistik di frame. Lebih ke realis sih sebenarnya, jadi nggak banyak aset juga gitu, cuman ngebantu elemen-elemen yang hilang supaya tetap bisa dilihat di gambar. Ide untuk bawa cerita ini di Banda, merekam apa yang ada di Banda dengan menjadikan Pala sebagai pusat cerita dan Banda sebagai representasi kawasan Jalur Rempah itu sendiri, membuat sesuatu yang menurut gue jadi menarik gitu loh. Orang tahu Banda mungkin hari ini tuh pariwisatanya gitu loh, datang ke sini buat liburan, diving dan sebagainya, underwaternya bagus, laut terdalam di Indonesia, tapi kemudian apa-apa yang ada di Banda gitu, kayak peninggalan sejarahnya, masa kolonialnya, itu sendiri bukan jadi pengetahuan yang orang tahu gitu. Kalau
kalau kita baca sejarah, orang-orang Eropa pertama berdagang ke timur untuk mencari pala. Nah, pala ini menjadi titik masuk bagaimana persaingan antara negara dan kemudian membentuk kepentingan-kepentingan tertentu yang pada akhirnya merupakan upaya-upaya penguasaan. Kita sepakat bahwa kita nggak cuma bicara tentang sejarah, kita nggak cuma bercerita tentang ahli, narasumber, tapi kita juga mau bicara sesuatu yang rasanya belum cukup diangkat, yaitu manusia Banda itu sendiri. Gitu. Masyarakat yang ada di Banda adalah masyarakat yang punya keramahannya cukup tinggi, punya sifat gotong-royongnya juga cukup tinggi. Jadi hidup kita ini saling menghargai, saling toleransi. Sumbernya pertama pasti harus ada peneliti. Kita lihat bahwa banyak orang-orang yang udah menulis buku seperti Pak Usman Talib, Pak Wiman Hutu yang sudah banyak membuat tulisan tentang Banda. Kemudian juga dari transkrip lama, kemudian dari founding fathers kita, ada Muhammad Hatta, ada Sultan Syahrir yang dibuang di sini, ada catatan-catatannya. Dan juga jangan lupa ada juga orang-orang yang sekarang tinggal di Banda gitu, yang generasi mudanya, apa yang mereka lakukan di Banda. Jangan harapkan bangsa lain menghargai bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan ibu pertiwi.